Komisi Pemilihan Umum KPU Rokan Hilir Rohil gelar sosialisasi PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wabud, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Bagan Siapiapi, Kamis 18 Juli 2024. Sosialisasi dibuka resmi Ketua KPU Rohil Eka Murlandis Ais didampingi sejumlah komisioner dan hadir dari perwakilan Polres Rohil, perwakilan Kodim 0321 Rohil, Kejari Rohil, Pengadilan Negeri PN Rohil, Komisioner Bawaslu Rohil, Jaka Abdillah, dan sejumlah komisioner. Lalu bagaimana nanti yang lansia? Nah, sebenarnya dalam regulasi kita sudah memberikan solusi. Jadi yang lansia, baik yang orang tua sakit dan yang tidak mampu untuk pergi ke TPS, itu nanti akan ada layanan khusus. Jadi petugas kami KPPS di bawah jam 12 ke bawah nanti bisa mendatangi pemilih tersebut. Jadi memang ini kami mohon maaf mungkin Pak Budi, kalau kita mau kembalikan ke TPS, kita terbenturnya di regulasi. Jadi tetap nanti kita akan susun begitu. Nah, untuk pemilih kita yang lansia ataupun yang sakit yang tidak bisa hadir ke TPS di hari pemungutan suara, nanti silakan saja disampaikan kepada petugas kami agar nanti kita layani petugas kita mendatangi yang bersangkutan di rumah, sehingga masyarakat kita bisa memberikan hak-haknya. Barangkali itu TPS ini. Saya kembalikan ke Pak Mulis. Terima kasih. Demikian jawabannya. Untuk terakhir nanti kalau ada yang mau kita diskusikan lagi, kita berikan kesempatan dulu. Mungkin ada penyampaian atau pandangan mungkin dari Dandim 0321 kepada Bapak. Silakan. Seharusnya terkait dengan persyaratan, jadi yang surat yang pengunduran diri yang sudah disampaikan ke kita memang tidak bisa ditarik lagi, termasuk dokumen syarat pencalonan lain. Jadi dokumen yang sudah diserahkan sama kita itu tidak bisa dia tarik lagi. Semua komisioner yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan atau Ketua Bawaslu atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Ibu pimpinan Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Dinas terkait Rohil atau yang mewakili perwakilan partai politik, perwakilan akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, yang mungkin mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Izin Bapak Ibu sedikit kami sampaikan terkait peran dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak kaitannya dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada di tahun 2024 ini. Kalau kita merujuk di PKPU nomor 8 tahun 2024 ini, di pasal 14 ayat 2 huruf L itu disebutkan syarat administratif dari bakal calon adalah memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi atau kita kenal dengan laporan surat pemberitahuan pajak orang pribadi. Nah, peran kami atau layanan apa yang dapat kami berikan untuk memenuhi persyaratan administratif bakal calon ini merujuk kepada SE 55 tahun 2015 ya. Itu surat edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, bahwa layanan yang dapat kami berikan adalah yang pertama, pendaftaran wajib pajak serta pencetakan nomor pokok wajib pajak apabila bakal calon ini belum memiliki NPWP atau belum terdaftar sebagai wajib pajak. Yang kedua, pencetakan ulang kartu NPWP apabila bakal calon ini kartu NPWP-nya hilang. Jadi kita dapat kami berikan layanan untuk mencetak ulang kartu NPWP-nya. Kemudian yang ketiga, pencetakan ulang tanda terima pencapaian SPT tahunan. Jadi ketika bakal calon ini sudah melaporkan SPT-nya, kemudian buktinya hilang, kita dapat kami berikan layanan untuk mencetak ulang bukti pemberitahuan surat pemberitahuan pajak terutama. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah pemberian
tanda bukti tidak mempunyai tunggakan atau keterangan terutang pajak atau tunggakan pajak. Itulah barangkali mungkin beberapa hal yang dapat memberikan layanan untuk memenuhi persyaratan administratif bagi calon pemimpin daerah atau calon bupati, wali kota ataupun gubernur. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah yang kami hormati Ketua KPU beserta komisioner lainnya beserta. Ini kaitannya dengan umur tadi. Tadi kan umur minimal 25 tahun untuk bupati atau bupati, umur minimal 30 tahun untuk gubernur wakil gubernur terhitung tanggal pelantikan katanya gitu. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Sementara tanggal pelantikan kan belum ditetapkan sekarang ini kan. Terus ini gimana kalau seumpama anak-anak muda NU kayak pemuda Ansor yang masih umurnya pas-pasan pula, terus mau daftar dia sudah punya bekal popularitas, kapabilitas, apalagi integritas, isi tas, kan? Terus SMA juga, terus gimana ini jalan keluarnya kan? Apakah menjelang pendaftaran ini nanti ditetapkan tanggal pelantikan atau tidak? Kalau tidak kan ini bahaya juga. Demikian yang kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pengunduran diri dari badan usaha. Nah, kalau badan usaha ini yang sepemahaman dan sepengetahuan kami adalah badan usaha yang milik daerah, milik negara dan milik daerah. Nah, tapi kalau untuk penyertaan modal ke perusahaan swasta, nah itu tidak dikategorikan yang mengharuskan pihak swasta itu mundur sebagai ketika dia mencalon. Sepemahaman kami seperti itu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan itu tadi kan, satu lagi ASN ya, surat pemberhentiannya ya. Jadi kalau surat pemberhentian di kami di syarat pencalonannya itu sudah jelas. Jadi ketika pada saat nanti dia mendaftar belum bisa menyerahkan SK pemberhentian, maka dia melampirkan surat keterangan SK pemberhentiannya sedang diproses. Nah, kami sampainya di sana. Kami sampainya di situ. Nah, sepanjang itu sudah terpenuhi pencalonan kami. Lalu bagaimana nanti ketika suratnya seperti ini dipenuhi, kemudian SK-nya tak keluar, kemudian dia aktif lagi. Nah, ini kembali ke instansi yang berwenang. Alhamdulillah ini kalau ASN apakah AD atau pihak ya di pusat itu BKN atau apa namanya. Jadi kalau kami sampainya di sana kan. Jadi kami tidak lagi berwenang. Ini juga banyak pertanyaan kemarin pada saat di Pileg pun juga begitu. Dia masih aktif nih masuk kantor gitu. Sementara dia sudah menyampaikan pengunduran diri. Termasuk juga kemarin kepala desa. Nah, jadi kami di ranahnya hanya sampainya di situ. Nah, aktif tidak aktifnya kami kembalikan kepada instansi mananya. Barangkali itu jawaban Anda. Nah, terkait usia, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Muflis, penghitungan umur 25 tahun itu kan sampai nanti di pelantiknya. Jadi ketika dia mendaftar itu sudah bisa dihitung, nanti dilihat dari tanggal lahirnya. Nah, kalau yang bersangkutan ketika mendaftar dilihat dari KTP-nya, kami akan melakukan verifikasi administrasi. Dicek kalau umurnya pada saat nanti keluar jadwal yang ditetapkan oleh Kemendagri itu kemarin informasinya di Januari misalnya, bahwasanya hasil pilkada 2024 itu pelantikan serentaknya yang tak ada gugatan itu diperkirakan Januari. Nah, nanti kami akan hitung. Nah, tentu penetapan Januari ini akan ada edaran terkhusus tersendiri dari Kemendagri lah. Itu yang akan menjadi patokan. Nah, sepanjang itu belum ada patokannya, ya tentu kita tidak bisa mengukur kapan usia 25 tahunnya. Nah, kalau sudah ada ditetapkan, katakanlah tanggal 5 Januari akan dilakukan pelantikan serentak Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan. Nah, maka kami menghitung usia 25 tahun itu sampai nanti di tanggal 5 Januari. Nah, ketika dia dihitung masuk umurnya 25 tahun, maka dia lolos ketika verifikasi administrasinya. Nah, tetapi ketika kita hitung tanggalnya tidak masuk,
pada saat 5 Januari dia masih berusia 24 tahun, maka nanti gugurnya pada saat verifikasi administrasi. Barangkali itu tambahan kami kembali, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Ada Anprel, ada JPPR, ada Forum Rektor. Nah, saya kira untuk akademisi mungkin bisa bergabung di Forum Rektor. Walaupun begitu, secara nasional memang mereka sudah terdaftar ke KPU. Nah, syaratnya kami kalau pileg itu kan berbeda. Pileg itu pemantau itu mendaftarnya di Bawaslu. Tapi kalau pilkada ini regulasinya mengatur bahwa pemantau pemilu itu mendaftarnya di KPU sesuai tingkatnya. Kalau dia memantau di tingkat pilkada gubernur itu mendaftarnya di KPU provinsi. Sementara kalau untuk pilkada wali kota dan bupati itu mendaftarnya di KPU kabupaten kota. Mungkin itu sedikit informasi terhadap peran pemantau di dalam pelaksanaan pilkada ini. Mungkin demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Tadi ini kami catat juga, kami rangkum yang kita diskusikan, yang kita sampaikan. Ini sebenarnya bukan hanya sekedar persyaratan pencalonan, tetapi banyak tadi yang dapat kita petik ilmu pengetahuan dan wawasan. Kemudian dari kepolisian, SKCK ini bukan hanya sekedar di syarat pencalonan saja, tetapi kebutuhan yang lain pun juga kita perlukan. Termasuk juga tadi penjelasan dari Kejaksaan Negeri, juga ada penambahan wawasan pengetahuan dari Kandim, bahkan penekanan juga, termasuk juga informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, tentu berkaitan dengan persyaratan pencalon ini tentu menjadi atensi bagi partai politik, terutama nanti yang akan mengusung pasangan calon. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian, kalau hendak ingin mendaftar tentu melalui jalur partai politik. Dan kita juga tadi minta ada dari beberapa instansi seperti dari Bapeda. Nah, ini kaitannya visi dan misi bakal calon itu harus mengacu kepada RPJMD yang ada, tidak boleh menyusun visi dan misi tersendiri. Itu garis poin pentingnya. Makanya nanti dalam menyusun visi dan misi harus mengacu kepada visi dan misi RPJM yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Mengacunya ke sana, tidak boleh keluar dari jalur visi dan misi itu. Nah, tentu kami berharap ketika partai politik mau menyusun, nah nanti silakan berkoordinasi ke kami juga bisa, melalui Bapeda bisa juga, agar mendapatkan naskah itu. Dari situlah kerangka acuannya yang penting. Kemudian juga dari Capil tadi juga sudah menjelaskan berkaitan perbedaan nama. Nah, ini sinkron juga dengan pengadilan, harus ada putusan pengadilan seperti pilkada dahulu juga ada demikian. Nah, termasuk juga kalau ada calonnya nanti dari mantan narapidana. Mantan narapidana ini kaitannya juga dengan lapas, surat keterangan bebas, surat putusan pengadilan. Nah, ini saling berkesinambungan, termasuk juga dari dinas kesehatan, karena calon akan ada pemeriksaan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, poin-poin penting ini tentu menjadi catatan bersama kita dengan rentang waktu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.